Mas Kris, coba sini Mas. Iya, gimana kan? Coba lihat deh. Ya, Aku baru baca berita tentang sengketa Pilkada 2020 kemarin dan data yang masuk ke MK nih. Ternyata lumayan banyak ya Mas ya. oh iya ternyata banyak juga ya Mel ya. Iya. Nah, ini mumpung ada Mas Krisna nih, kita diskusi mengenai sengketa pemilu dan pilkada boleh ya Mas ya? Ya boleh, Tapi silahkan sebelumnya Amel. kita sapa dulu sahabat Bawaslu yang sudah bergabung. Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama kami. Kali ini saya tidak sendiri nih, ada Mas Krisna Aditya selaku staf penyelesaian sengketa Bawaslu Kota Tegal. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, Mas Krisna, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi sahabat Bawaslu yang menunaikan. Semoga ibadah kita semua diberikan kelancaran, keberkahan dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. amin. Nah, Mas Krisna dan sahabat Bawaslu, meskipun kita sedang melaksanakan puasa ya Mas ya, Iya betul. kita nggak boleh lemes-lemes, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berusaha untuk tetap produktif. Betul sekali, Salah satunya Mbak. dengan mengikuti Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal, apalagi kalau bukan Mociuh episode 10. Nah, Mas Krisna, mumpung Mas Krisna sudah hadir di sini nih, Ya, Mbak Amel. tema yang akan dibahas pada Mociuh episode kali ini apa Mas? Bisa disampaikan ke sahabat Bawaslu? Ya, sahabat Bawaslu, untuk tema kali ini yang mau disampaikan itu adalah perbedaan penyelesaian sengketa pemilu dengan penyelesaian sengketa pemilihan, sahabat Bawaslu, gitu Mbak Amel. Oke, berarti perbedaan antara penyelesaian sengketa dari pemilu dan pilkada ya Mas Betul. ya, atau pemilihan. Betul Nah, sekali. sahabat Bawaslu, seperti yang tadi kita sudah saksikan, saya sudah membaca beberapa berita-berita yang ada di sosial media ya Mas ya. Ya, Mbak Amel. Nah, Mas Kris, kita berangkat dari yang paling dasar aja nih Mas. Ya, Mbak Mungkin Amel. bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu sekalian, apa itu sengketa Mas? Sengketa itu apa sih sebenarnya? Sengketa itu gini ya Mbak Amel ya. Di sini kan ada sengketa pemilu sama sengketa pemilihan nih Mbak Amel. Betul. Akan saya jelaskan untuk sengketa pemilu itu sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diakibatkan keputusan dari KPU pusat sampai dengan tingkat KPU kabupaten kota. Sebentar Mas, ini sebagai catatan untuk sahabat Bawaslu bahwa penyelenggara pemilu di sini adalah penyelenggara teknis ya. Betul. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Betul sekali Mbak Amel. Sahabat Bawaslu, untuk sengketa pemilihan atau biasa disebut pilkada ya, sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan umum dari sebab akibat yang dikeluarkannya keputusan KPU ya dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, seperti itu Mbak Amel. Baik Mas Kris, jadi catatannya adalah apabila sengketa pemilu itu adalah sengketa yang disebabkan oleh SK atau Iya, BA SK atau BA yang dikeluarkan oleh KPU dari tingkat Pusat. atau KPU RI sampai dengan tingkat Kabupaten kota. Sedangkan objek sengketa dari pemilihan atau pilkada adalah SK atau BA yang dikeluarkan oleh KPU dari tingkat provinsi hingga tingkat KPU kabupaten kota. Betul sekali Mbak Amel. Untuk timbulnya sengketa itu ya sahabat Bawaslu, untuk antar peserta dengan penyelenggara pemilihan umum itu terjadinya kerugian hak secara langsung oleh peserta pemilu atau pemilihan yang diakibatkan oleh tindakan KPU dari mulai tingkat RI sampai dengan tingkat kabupaten kota itu untuk yang pemilu dan tingkat KPU provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota itu untuk yang pemilihan atau yang pilkada, seperti itu Mbak Amel. Dan untuk selanjutnya untuk yang antar peserta ya, antar peserta itu adalah kerugian langsung atau hak yang dirugikan langsung dari peserta oleh peserta lainnya, seperti itu Mbak Amel. Berarti antar peserta itu ya Mas ya disebutnya? Iya betul. Berarti itu bisa disebut dengan biasa disebut dengan
sengketa antar peserta, seperti itu ya Mas ya? Betul sekali Mbak Amel. Assalamualaikum Mas Krisna. Waalaikumsalam, Bu. Mbak Waalaikumsalam, Ibu. Amel. Wah, dari tadi Bu Nur dengar nih dari ruang sebelah, asik sekali diskusinya. Iya Bu, betul Boleh Bu. gabung ya? Boleh Bu. Boleh, silakan Bu. Silakan Bu, duduk Bu. Ya, sahabat Bawaslu, perkenalkan ini beliau adalah Ibu Nurbaini SPD MH. Beliau adalah koordinator divisi SDM Organisasi dan Data Informasi. Betul. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Krisna. Nah, Ibu, sebelum kita memulai diskusi kembali nih Bu, mungkin Ibu bisa menyapa sebentar sahabat Bawaslu yang sudah bergabung bersama kita Bu. Silahkan. Ya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap beraktivitas meskipun di tengah pandemi COVID-19. Amin. Amin. Ya Bu, tadi kan saya dengan Mas Krisna sudah berbincang sedikit dari dasar-dasarnya mengenai sengketa pemilu dan sengketa pilkada. Nah, tadi diawali saya membaca berita di sosial media Bu, beberapa sengketa yang sudah masuk dalam MK Bu. Mungkin Ibu bisa menambahkan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Krisna terkait pengertian dari sengketa pemilu dan sengketa pemilihan atau pilkada. Monggo Bu. Ya, dari yang tadi saya dengarkan ya diskusi antara Mbak Amel dan Mas Krisna, itu yang sudah dijelaskan Mas Krisna memang betul bahwa antara penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelesaian sengketa dalam pemilihan itu menggunakan dasar hukum yang berbeda. Jika dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa pemilihan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Betul, Bu. bupati dan wakil bupati serta Wali kota. iya, dan wali wakil kota wali dan kota. wakil wali kota. Iya, betul sekali. Nah, selain undang-undangnya berbeda, turunannya pun berbeda. Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang digunakan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelesaian sengketa pemilihan juga berbeda. Untuk yang di pemilu menggunakan Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Sedangkan untuk pemilihan digunakan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi memang betul yang tadi disampaikan Mas Krisna bahwa dalam sengketa itu dasar hukum yang digunakan berbeda. Betul Bu. Iya. Nah, tadi juga saya dengar nih, Mas Krisna tadi menjelaskan tentang pengertian sengketa. Iya Bu, Iya, betul Bu. betul sekali Mas Krisna. Bahwasanya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya itu pada pasal 466 ya. Ya, betul Bu. Ya, itu menyebutkan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sengketa pemilihan terdiri dari sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilu. pemilihan. Jadi ada dua, ada dua. Hanya saja kalau untuk pemilu peserta pemilu, untuk pemilihan peserta pemilihan. Nah, jadi yang membedakan antara sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan adalah objek yang dikeluarkan oleh KPU jika dalam pemilu itu dari KPU RI, KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota. Sedangkan dalam pemilihan karena lingkupnya adalah pemilihan kepala daerah, maka objek yang dapat dijadikan sebagai sengketa. iya untuk sumber sengketa adalah SK atau berita acara yang dikeluarkan oleh
KPU provinsi Betul. atau KPU kabupaten kota. Iya, Jadi betul sekali. pembedanya adalah lingkupnya saja. Lingkupnya Mas Krisna, saja ya Bu, betul Bu. Iya. Untuk sengketa antar peserta pemilu, objeknya adalah berupa pengakuan dari peserta yang merasa dirugikan secara langsung akibat tindakan dari peserta pemilu lain. Betul sekali Bu. Nah, iya, ini bentuknya pengakuan nih Mas Krisna. Iya. Terus pengakuannya ukurannya apa nih? Nah itu yang seperti ini apa nih. itu Bu pengakuannya Bu? Tentu saja pengakuan yang disampaikan oleh peserta pemilu ini harus berdasar hukum. Tidak boleh nih asal kor-kor, aku dirugikan, terus ke Bawaslu mengajukan permohonan Iya. penyelesaian sengketa. Tapi tidak ada dasar hukumnya nih, tidak Iya, berdasar Bu. hukum. Ya, harus berdasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik Perwal, PKPU dan lain-lainnya. Iya, siap Bu. Nah, dalam sengketa Mas Krisna, Mbak Amel ya, Ya Ibu. sumbernya adalah menitik beratkan pada kerugian secara langsung. Betul. Kerugian secara langsung menurut Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 pasal 4 ayat 1 huruf A ya. Iya Bu. Kerugian secara langsung merupakan hak peserta yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain. Baik Bu. Ya, jadi misalnya gini nih, peserta pemilu A sudah dengan semangat 45 yang penuh membara ya, memasang APK. Sudah nih dipasang APK. Ternyata beberapa saat kemudian ada peserta pemilu B memasang juga. Nah, tetapi memasangnya itu di tempat yang sama. Sehingga menjadikan APK peserta pemilu A ini tertutup. Mungkin karena ukurannya yang berbeda ya, atau mungkin terlalu kecil atau hal-hal yang lainnya sehingga tertutup. Nah, ini menjadikan peserta pemilu A ini merasa dirugikan secara langsung. Nah, untuk objek sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ini berupa SK atau berita acara. Nah, SK atau berita acara ini yang bersifat konkret, final, mengikat dan berakibat hukum. Maksudnya adalah dengan adanya atau dengan dikeluarkannya SK atau berita acara oleh KPU ini menjadikan peserta pemilu tersebut tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, seperti itu. Artinya ada apa-apa yang diatur di dalam SK itu, entah itu mengatur kelanjutan dari salah satu peserta atau calon peserta pemilu seperti itu ya Bu? Betul sekali Mbak Amel. Ya, tadi sifat objek sengketa yang berupa SK atau BA yang dikeluarkan oleh KPU itu harus bersifat konkret, yang artinya mengatur sesuatu yang jelas. Betul. Yang kedua adalah final, yang dalam artian tidak perlu mendapatkan persetujuan dari atasan KPU. Dalam hal ini KPU provinsi harus mendapatkan persetujuannya lagi dari KPU pusat, seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian mengikat, yang artinya tertuju atau dalam SK itu ada pihak yang dituju. Iya. Kemudian berakibat hukum, betul ya Bu ya? Betul sekali. Baik Bu, setelah kita membahas tadi mengenai pengertian dasar hukum, sekarang mungkin pembahasan yang lebih dalam lagi ya Bu, yaitu mengenai mekanisme penyelesaian. Seperti permasalahan-permasalahan yang lain, sengketa dalam proses pemilu atau pemilihan juga tentu ada mekanisme tersendiri ya Bu. Iya. Mekanisme penyelesaian sengketa atau suatu sengketa dapat dimohonkan penyelesaiannya itu seperti apa sih Bu? Iya. Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, Mbak Amel ya, itu hampir sama prinsipnya dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan. Ya. Ya, hanya saja memang ada yang membedakan beberapa ya. Kalau mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu itu
Yang pertama adalah sesuai dengan kewenangannya, Bawaslu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, setelah menerima, terus Bawaslu mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan. Melalui apa? Melalui mediasi. Apa itu mediasi? Mediasi merupakan proses musyawarah yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan kedua belah pihak. Iya. Nah, dalam mediasi ini ada beberapa hal, Mas Krisna, yang harus diketahui ya. Ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali bagi masyarakat di Kota Tegal ya, khususnya peserta pemilu yang nanti akan ikut dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 ya. Bahwasanya dalam mediasi ini wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon. Siapa ini pemohon? Pemohon ini siapa sih? Nah, pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan sengketa. Baik, Bu. Nah, tadi disebutkan juga wajib dihadiri oleh termohon. Termohon juga siapa? Permohon adalah pihak yang diajukan dalam permohonan sengketa. Nah, mediasi ini dilaksanakan secara tertutup, Mas Krisna. Iya, Bu. Iya, jadi hanya ada pemohon, termohon, dan Bawaslu sebagai mediator. Artinya tidak boleh dihadiri oleh pihak-pihak di luar yang berkepentingan ya, Bu? Iya, nggak boleh nih, dilaksanakan secara tertutup saja. Betul. Ya, iya. Nah, mediasi ini diselesaikan maksimal atau paling lama itu 2 hari. Hanya 2 hari, Bu? 2 hari saja. Ini nggak bisa lebih ya, Bu ya? Nggak boleh, gitu ini ya? sudah aturannya 2 hari. Kenapa? gitu. Karena memang jangka waktu yang diberikan undang-undang dalam menyelesaikan sengketa pemilu itu cuma 12 hari. 2 harinya digunakan untuk menyelesaikan mediasi, 10 harinya digunakan untuk tahap berikutnya nanti untuk adjudikasi. Nah, sahabat Bawaslu, ketika Bawaslu sebagai mediator telah mengundang pemohon untuk hadir dalam mediasi, tetapi sebanyak 2 kali ya pemohon tidak hadir, maka permohonannya menjadi gugur. Iya, menjadi gugur nih, nggak bisa dilanjutkan lagi karena udah gugur gitu ya, Bu ya? Iya, karena pemohonnya dia yang mengajukan nih permohonan, tetapi setelah diundang untuk mediasi ternyata nggak datang ya, dengan berbagai alasan ini Bu. menjadi gugur. Nah, itu secara otomatis ya, Bu ya, gugur ya? Iya, secara otomatis. Nah, sebaliknya nih, bagaimana ketika yang tidak hadir padahal sudah diundang oleh Bawaslu secara patut, yang tidak hadir ini pihak termohon. Iya, Bu. Bagaimana nih statusnya? Status mediasi adalah tidak mencapai kesepakatan. Jadi status mediasi ini dikatakan tidak mencapai kesepakatan bisa terjadi oleh 2 hal, disebabkan oleh 2 hal. Iya, Bu. Yang pertama adalah pemohon tidak hadir sebanyak 2 kali padahal sudah diundang oleh Bawaslu. Yang kedua adalah sudah terjadi proses mediasi nih, tetapi dalam proses mediasi ini kedua belah pihak sama-sama kokoh. Wah, bahasa Tegalnya sama-sama atos, ada baik atose ya, masing-masing bertahan dengan pendapatnya sehingga pada akhirnya tidak mencapai kesepakatan. Nah, ketika mediasi ini berstatus tidak mencapai kesepakatan, maka tahap selanjutnya adalah adjudikasi. Apa ini adjudikasi? Pada prinsipnya, adjudikasi merupakan sebuah proses pembuktian melalui persidangan. Nah, dalam adjudikasi ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, penyampaian pokok permohonan oleh pemohon. Yang kedua, jawaban termohon. Berikutnya, tanggapan pihak terkait, pembuktian,
kesimpulan para pihak, dan keputusan. Itu Mbak Amel, mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses pemilu. Baik Ibu, semakin mendalam ya pembahasan kita ya Bu. Sampai kita tadi sudah berbicara mengenai hal-hal atau faktor-faktor apa yang membuat sebuah sengketa tidak bisa diproses atau gugur dalam mekanismenya, seperti itu Bu. Nah itu tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilu ya Bu ya? Iya. Untuk Pemilu. pilkada sendiri itu seperti apa Bu? Apakah ada perbedaan ataukah sama saja atau seperti apa Bu? Ya Mbak Amel, itu tadi mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, bagaimana nih penyelesaian sengketa dalam pemilihan atau pilkada? Ya. Yang pertama, Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan. Jika tadi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu menerima dan mengkaji permohonan, maka di sini laporan atau temuan. Laporan ini berasal dari peserta pemilu dan atau temuan ini merupakan sebuah temuan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu. Nah, selanjutnya Bawaslu mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat ini dilaksanakan secara tertutup. Secara tertutup berarti ya Bu ya? Secara tertutup, sama dengan proses pemilu ya. Tidak boleh dihadiri oleh pihak lain selain termohon dan Bawaslu. Nah, selanjutnya ketika dalam musyawarah dan mufakat ini tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu musyawarah terbuka. Boleh nih. Berarti istilahnya sudah beda ya Bu ya, di pemilu sama di pemilihan ya? Iya, beda istilah Mas Krisna ya. Iya. Kalau di pemilu itu adjudikasi, tapi kalau di pemilihan itu musyawarah secara terbuka gitu. Iya. Baik Bu. Tapi tahapannya sama Mas Krisna. Oh ya Bu. Baik adjudikasi maupun musyawarah terbuka, tahapannya sama. Ada penyampaian pokok permohonan, ada jawaban termohon, tanggapan pihak terkait, pembuktian kesimpulan para pihak, dan terakhir adalah putusan. Betul sekali. Seperti itu ya berarti ya Bu ya. Dalam penyelesaian sengketa dalam pemilihan. Ya, Mas Krisna, Mbak Amel, kayaknya Ya, Bu. akan lebih ramai lagi nih diskusi kita. Ya, baik. Kalau kita hadirkan Bapak Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tegal, Wah. Pak Akbar. Ya, semakin menarik itu Wah, Bu. semakin menarik Iya nih. Bu. Pak Akbar mana ya? Wah. Baik Pak. Gayang sekali diskusinya. Iya Pak, tadi kami bertiga sudah berdiskusi, sudah agak cukup dalam nih Pak diskusi kami mengenai sengketa pemilu dan pilkada. Tapi sebelumnya sahabat Bawaslu, kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber kedua kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Akbarkus Haryanto yang merupakan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tegal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Amel, selamat pagi Bu Nurbaini, dan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, tadi kita sudah sampai di mekanisme ya Bu? Mekanisme. Mungkin Bapak bisa ikut diskusi, mau mulai dari pertama atau mengawali dari dasar-dasarnya terlebih dahulu, atau langsung eksekusi, langsung ke penjelasan mengenai mekanismenya Pak, atau seperti apa? Monggo Pak.
Oke, terima kasih Mbak Amel, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Pada prinsipnya perbedaan antara penyelesaian sengketa proses pemilu dan penyelesaian sengketa pemilihan, yang pertama itu adalah terkait dengan regulasi yang mengaturnya. Jadi tentang dasar hukum atau landasan hukumnya. Kalau dalam proses sengketa pemilu, sengketa proses pemilu atau biasa disebut PSPP, dasar hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, tentang pemilihan umum. Sedangkan untuk sengketa proses pemilihan, sengketa pemilihan ya, undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ya. Dan tadi saya dengar juga disebut turunannya juga sama Bu Nur ya, Bu Nur ya. Iya, Pak. Jadi turunannya adalah terkait dengan peraturan teknis yang mengatur untuk pemilu diatur dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 ya kan. Dan untuk pemilihan ada Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Nah, ini yang pertama adalah terkait landasan hukum. Yang kedua, kadang bertanya, berapa lama sih jangka waktu penyelesaian sengketa itu? Ya Itu kan? tadi belum Betul. kita bahas ya, Nah, belum diskusi belum Bu, nih. betul. Kadang-kadang masyarakat juga bertanya. Regulasi telah mengatur ya, sebagaimana tadi yang saya sebutkan ya, ada perbedaan hari dalam penyelesaian proses sengketa tersebut. Dalam pemilihan umum diatur penyelesaian sengketa proses pemilu 12 hari kerja ya kan. Hari 12 kerja. hari kerja. Hari kerja. Nah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, sampai Ya. Jumat, Pak Ketua ya. Kalau dalam 5 hari itu juga ada hari libur, Ya. juga dipotong lagi ya. Tidak Jadi dihitung masih- ya. Tidak dihitung. Jadi hari libur, hari besar tidak dihitung. Jadi dihitungnya hari kerja atau tanggalan yang berwarna hitam ya kan. Nah, tapi kalau penyelesaian sengketa pemilihan itu adalah hari kalender. Oh, beda Pak ya. Berbeda. Jadi ketika tank dinyatakan diregister ya tanggal 1, argo berjalan terus, nah, tinggal dihitung. Nah, Sabtu, Minggu dihitung tetap 12 hari sampai 12 hari. Berarti tidak ada hari libur ya Nggak ada kalau hari libur, pemilihan Pak itu. ya. Makanya berpacu nih, berpacu Iya. dengan waktu nih. Betul. Betul. Jadi ketika menangani sebuah proses sengketa pemilihan, kita berpacu dengan argo waktu, durasinya akan berjalan terus. Tadi sudah disampaikan Bu Nurbaini terkait dengan musyawarah tertutup. Nah, Iya. atau kalau dalam pemilu itu disebut mediasi ya kan? Mediasi. Musyawarah tertutup dan mediasi masing-masing sama, maksimal diselesaikan dalam jangka waktu 2 hari, ya kan? 2 hari itu berproses terus. Jadi ketika mengundang pihak pemohon dan termohon ya, itu dengan patut sudah dilakukan 2 kali, ya itu kan berproses terus. Kadang ada yang nggak hadir ya kan. Nah itu berproses terus berjalan. Nah itu argo dihitung. Itu yang pertama. Jadi terkait dengan hari, kalau pemilu menggunakan hari kerja, nah, ya. kalau pemilihan menggunakan hari kalender. Nah itu terkait dengan hari. Selanjutnya ada lagi yang membedakan dalam pemilu, ya, sifat putusannya adalah final dan mengikat, ya kan. Kalau Mbak Amel yang sarjana hukum mungkin biasanya peristilahannya itu final dan binding ya, final and binding ya, final and binding. Nah, final dan binding atau final dan mengikat ini dimaknai adalah bahwa putusan ya, putusan sudah mempunyai kekuatan hukum sejak diucapkan dan berlaku untuk semua atau mengikat untuk semua pihak. Ketika pemilu ya
pemohon misalkan tidak puas atau menolak ya, menolak putusan Bawaslu, bisa dilakukan koreksi ke Bawaslu RI ya. Bisa dilakukan koreksi ke Bawaslu RI. Jadi pengajuan koreksi itu dilakukan 1 hari sejak putusan dibacakan. Nah, jadi bisa dimaknai final juga saat itu, dan saat itu juga harus bisa langsung dilakukan koreksi. Ketika Bawaslu RI sudah memutus lagi dan pemohon juga masih tidak puas dan menolak juga, bisa diajukan ke PT UN ya. Bisa melakukan upaya hukum lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, tapi di lembaga ini adalah merupakan upaya terakhir ya. Upaya hukum ke PT UN ini adalah upaya hukum terakhir. Tidak ada upaya hukum setelah di PT UN. Ini di proses pemilu. Berbeda lagi di pemilihan itu sifat putusannya itu mengikat. Nah, mengikat. Tadi seperti bagaimana saya jelaskan di awal. Nah, sama dengan pemberlakuannya sama dengan ketika di pemilu. Ketika pemohon masih menolak dengan putusan Bawaslu, masih bisa nih. Pemohon bisa mengajukan keberatan ya, mengajukan keberatan ke PT Tun. Oh, ke PT Tun. Nah, kalau PT tadi Tun. pemilu ke Bawaslu RI nih, mengajukan koreksi. Koreksi. Nah, terus challenge lagi, nggak lagi. terima, di challenge lagi ada ke PT Tun, ya, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau pemilihan diajukan ke PT Tun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi di tingkat provinsi. Kembali lagi misalkan masih belum puas gitu loh, masih belum keberatan gitu loh, masih keberatan. Jadi bisa diajukan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, ini juga merupakan upaya yang terakhir. Itu perbedaan yang ketiga ya. Yang keempat adalah masuknya permohonan gitu. Itu ada perbedaan. Yang pertama, ketika pemilu diatur memang melakukan pengajuan penyelesaian sengketa. Ada formulir PSAP 01 ya Mas Krisna. Ya, betul sekali Pak Akbar. Ini juga harus bisa dipahami oleh teman-teman sekretariat yang lain ya. Jadi nanti ketika misalkan ada pengajuan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu, itu udah harus Mas Krisna yang nongkrong terus itu kan, nanti bisa bareng-bareng semua bisa memahami ya. Hadir nih, peserta pemilunya hadir nih untuk mengajukan. Nah, kalau itu secara langsung Pak Akbar ya. Selain secara langsung ada secara online. Bisa secara online ya. Lewat ke SIPS. Oh, ada. SIPS. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Jadi kalau pemilu mekanisme penyelesaiannya tadi kan pengajuannya lewat bisa datang langsung ya. Bisa online. Lewat online. Ya. Sama dengan pemilihan. Tapi yang membedakan adalah ketika pemilihan masuknya permohonan itu bersumber dari laporan atau temuan. Jadi penanganan laporan atau temuan. Kenapa demikian? Kenapa nih Pak Akbar? Kan Karena, kalau pemilu kan melalui permohonan nih. Betul. Kok ini kok dalam pemilihan laporan atau temuan? Betul. Sangat berbeda sekali ya Bu ya. Iya. Jadi ketika pemilihan ya, rumpun dari penyelesaian sengketa itu masuk ke dalam rumpunnya penanganan pelanggaran. Jadi masuknya di divisi penanganan pelanggaran awalnya dulu. Iya. Awalnya ini. Iya. Jadi penyelesaian sengketanya itu ya dari laporan dan temuan. Sama seperti penanganan pelanggaran ya. Jadi status laporan atau temuan ini bisa naik ke tindak lanjut penyelesaian sengketa itu harus melalui rapat pleno pimpinan. Rapat pleno pimpinan. Jadi kalau di pemilu pengajuan permohonan diterima oleh staf ya. Ketika sudah dinyatakan lengkap sudah lengkap, nyatakan staf memenuhi syarat formil dan material, staf bisa langsung meregister. Nah, tapi kalau di pemilihan kan enggak,
Harus melalui pleno dulu. Harus nih. pleno dulu. Oh, berarti perbedaannya di situ ya? Nah, itu berbeda kan, ada iya. perbedaan. Nah, bercerita tadi lagi Iya. sedikit. Mungkin ketika terjadi kekurangan dokumen ya, Iya. atau dokumen kurang lengkap, Iya. ya di proses pemilu ini, staf bagian penerimaan permohonan harus segera memberitahukan pemohon untuk segera melengkapi permohonannya. Meskipun Tidak lebih. batas waktunya hari ketiga nih, batas waktunya terakhir, Iya, bisa. itu masih bisa untuk melengkapi. Iya. Jadi Oh, iya. diberikan tenggat waktu lagi 3 hari 3 hari. terhitung mulai disampaikan. Oh, ya. Jadi tanggal 1 ya, terus itu tanggal 1 udah dihitung. Tanggal 1 udah dihitung. 1, 2, 3 seperti itu. Tapi dengan catatan hari kerja ya kan. Hari kerja. Kalau tanggal 2-nya hari Sabtu atau Minggu ya berarti nanti 2 harinya hari Senin gitu. Ya. Nah, itu yang terkait dengan hari ya, hari dan siapa yang pelaksana penyelesaian sengketa itu ya. Jadi tadi juga saya mendengar Bu Nur juga sudah menyampaikan siapa saja sih yang bisa jadi pemohon, sudah Iya, kan? iya. Baik Pak, mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan nih Pak mengenai berkas permohonan Pak. Tadi kan Bapak sudah berbicara mengenai berkas permohonan, kemudian apabila permohonan itu berkasnya kurang lengkap masih dapat dilengkapi. Nah, kemudian syarat-syarat atau berkas permohonan itu biasanya apa saja sih Pak yang mengikuti permohonan itu? Misalkan yang diajukan adalah permohonan dan bukti-bukti mungkin atau dokumen-dokumennya itu seperti apa Pak? Bisa dikatakan lengkap apabila memenuhi syarat apa saja? Agar bisa diregister, Mbak Betul. Amel ya. Jadi yang pertama adalah permohonan sengketa penyelesaian proses pemilu itu setidaknya memuat 3 hal ya. Yang pertama itu pengajuan permohonannya itu, yang kedua adalah identitas pemohon dan termohon, dan yang ketiga adalah objek sengketanya, jadi surat keputusan atau BA-nya itu kan. Nah, itu harus ada. Nah, setelah lengkap dibuat rangkap 5 kalau pemilu. Jadi yang pertama asli, yang kedua asli difotokopi dan dilegalisir ya. Nah, jadi fotokopi yang dilegalisir 1, dan yang ketiga fotokopi legalisirnya 3. Nah, itu jadi 5 rangkap harus disiapkan Wajib oleh 5 rangkap itu Pak. Iya. Oh. Jadi ketika pemohon merasa keberatan atau menolak putusan dari Bawaslu ya kan, kalau pemilu sudah kalau pemilu harus dilakukan koreksi ya 1 hari sejak putusan dibacakan. Nah, setelah putusan Bawaslu tapi tetap menolak, merasa keberatan, Belum puas nih. belum puas, diajukan ke PT UN PTUN. dalam kurun waktu maksimal 5 hari ya. Nah, sedangkan dalam proses pemilihan ya, ketika putusan Bawaslu dibacakan ya, pemohon nggak puas nih, pemohon nggak puas. Nah, upaya hukum untuk menindaklanjuti keberatannya itu adalah ke PT Tun ya, dalam waktu 3 hari, 3 hari. maksimal 3 hari, tidak boleh lebih. Nah, kaitannya dengan mengikat, ini juga mengikat bagi termohon ya kan. Termohon apa pemohon nih? Termohon, ya Termohon. jelas mengikat pemohon dan mohon. Ketika misalkan putusannya itu mengandung perubahan status misalkan ya, Iya. pihak termohon ya, KPU dalam hal ini itu harus mengeksekusi atau melaksanakan putusan tersebut maksimal 3 hari ya. 3 hari. 3 hari kerja ya. 3 hari itu sejak putusan Sejak putusan dibacakan. dibacakan ya Pak ya. Oh, Pak Akbar kan menyampaikan jangka waktu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu maupun pemilihan kan 12 hari. Iya, Ini 12 hari. Hari ini menghitungnya sama atau beda nih? Beda. Seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk
pengertian atau memaknai hari dalam pemilu ya, 12 hari ini adalah hari kerja. Hari kerja. Nah, tadi sudah dihitung kan? Hitungnya biasa nih. Ya. Jadi hari kerja Hari pokoknya kerja, kan? Senin Senin sampai Jumat. Pokoknya dalam Senin sampai Jumat itu hari kerja itu tidak libur ya kan? Iya. Bukan hari besar ya. Tapi kalau pemilihan Ya. itu adalah hari kalender. Hari kalender. Jadi hari libur, hari Sabtu, Tetap hari dihitung Minggu nih. tetap dihitung. Nah, cara ngitungnya Nah, cara menghitungnya mengayun tapi. mengayun. Nah, jadi 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Ya. Mengayun. Baik Bapak dan Ibu juga Mas Krisna, tadi kita sudah bersama-sama membahas mengenai sumber penyelesaian sengketa baik itu pemilu dan pemilihan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini bahwa sumber dari sengketa pemilu adalah permohonan ya Pak. Sedangkan pilkada itu adalah laporan dan atau temuan. Berbicara mengenai laporan atau temuan itu kan sudah berbeda ya Pak. Jelas antara laporan itu berasal dari masyarakat, sedangkan temuan itu adalah hasil pengawasan dari pengawas pemilu. Nah, berbicara mengenai pengawas pemilu atau pemilihan nih Pak, apakah bisa temuan itu berasal dari jajaran pengawas pemilu atau pemilihan dari tingkat RI sampai dengan tingkat kecamatan Pak? Sumbernya itu? Gini, Mbak Amel. Jadi kalau dalam sengketa itu temuan itu dianalogikan seperti ini. Ketika kita mengawasi ya, ketika kita mengawasi dalam masa kampanye misalkan, itu ada terjadi perselisihan antar peserta itu misalkan gitu. Jadi kampanye paslon A katakan, kampanye paslon A atau kampanye parpol A ya kan dalam pemilu itu, kampanye salah satu peserta pemilu yang kebetulan mungkin harinya itu sama ya, harinya sama, itu berbenturan, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin pemasangan APK. Nah, pemasangan APK peserta A ya ditutup oleh peserta B. Nah, itu di lapangan ya terjadi perselisihan. Nah, itu pada saat itu hadir pengawas pemilu. Nah, itu kan juga termasuk temuan dan termasuk memenuhi unsur sengketa. Nah, bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa. Nah, itu. Satu lagi, bahwa jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan pun itu bisa menyelesaikan sengketa antar peserta. Mempunyai wewenang yang sama ya Pak? Punya wewenang dengan diberikan legal standing oleh Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu dengan SK mandatori. Nah, jadi mereka pun bisa menyelesaikan sengketa antar peserta. Itu. Tadi saya sedikit terlupa. Untuk mekanisme sendiri Pak, apakah sama antara sengketa penyelenggara dengan peserta atau dengan sengketa antara peserta Pak? Hampir sama mekanismenya ya. Cuman biasanya kalau sengketa antar peserta itu jarang sekali yang sampai ke adjudikasi ya kalau pemilu atau musyawarah terbuka. Sama, prinsipnya sama dalam pemilu maupun pemilihan ya. Cara melakukan penyelesaian yang pertama kalau dalam pemilihan, saya jelaskan lagi nih Bu Nur. Tadi sudah dijelaskan Bu Nur kayaknya. Boleh. Kalau dalam pemilu itu yang pertama dilakukan dengan mediasi ya kan. Mediasi mempertemukan pihak pemohon dan termohon ya kan. Ditengahi oleh Bawaslu sebagai mediator ya kan. Dilakukan maksimal 2 hari ya kan. Kalau dalam pemilihan ya namanya musyawarah tertutup ya kan. Sama dilakukan maksimal 2 hari Mbak Amel. Jadi menghadirkan pemohon dan termohon. Tadi juga disampaikan Bu Nur ya, saya masih dengar tadi ya. Jadi untuk lebih mempertegas lagi saja bahwa ketika pemohon diundang secara patut 2 kali tapi tidak hadir, berarti kualifikasi dari permohonan penyelesaian sengketa itu
gugur ya, ya. gugur ya kan. Namun sebaliknya, kalau yang diundang untuk mediasi tidak hadir adalah termohon ya, ya 2 kali juga berarti statusnya Tidak. berubah ke adjudikasi untuk Iya. pemilu dan menuju ke musyawarah Musyawarah terbuka untuk pemilihan. Iya. Sama. Tadi juga tahapan-tahapannya untuk adjudikasi dan musyawarah terbuka sudah dijelaskan oleh Bu Sudah. Nur kan? Iya. Yang pertama ada penyampaian pokok permohonan dari pemohon Iya. ya kan? Terus Jawaban ada termohon. jawaban dari termohon. Tahap selanjutnya Tanggapan ada tanggapan dari pihak terkait. Pembuktian. Nah, pembuktian adalah tahapan krusial ya. Jadi esensinya di situ ya. Jadi nanti pemohon dan termohon bisa mengundang saksi ahli. Ya. Saksi ahli. Bisa mengundang untuk menguatkan bahwa ketika pemohon juga menguatkan legal standingnya ya, kenapa dia bisa TMS misalkan, Iya. dan termohon juga akan menguatkan dengan ahli itu ya, mengapa dia memutuskan bahwa peserta A itu TMS. Sebelum putusan juga ada kesimpulan dari para pihak. ditutup dengan putusan Putusan. dari Bawaslu itu. Baik Bapak, Ibu, dan Mas Krisna juga sahabat Bawaslu sekalian, saya kira luar biasa sekali pembahasan kita pada pagi hari ya Bu, Pak. Tadi sudah kita berangkat dari dasar-dasar, kemudian sampai dengan sifat putusan juga upaya-upaya hukum yang bisa ditempuh apabila pemohon dirasa kurang puas dengan apa yang sudah diputuskan, seperti itu. Nah, sahabat Bawaslu, mungkin dari Bapak atau Ibu atau Mas Krisna ada yang ingin ditambahkan sedikit-sedikit mengenai pembahasan atau materi yang sudah kita bahas tadi? Ada? Jadi ini adalah pemahaman yang harus kita kuasai semua ya. Masyarakat juga harus tahu, peserta pemilu juga harus tahu ya. Terutama jajaran Bawaslu ya. Bukan hanya pimpinan atau komisioner ya. Staf juga harus tahu, semuanya tahu ya. Terkait dengan bagaimana menerima permohonan ya kan, permohonan penyelesaian sengketa, terus lanjut ke musyawarah tertutup ya kan, mekanisme dan prosedurnya itu bagaimana ya kan. Selanjutnya ketika misalkan musyawarah tidak mencapai mufakat ya, lanjut lagi ke musyawarah terbuka atau dalam pemilu adjudikasi. Nah itu pemahaman-pemahaman ini juga harus bisa dipahami semuanya itu kan. Jadi biar semuanya paham, semua mengerti ya, dan tidak ada keraguan lagi. Baik sahabat Bawaslu, kita ke penghujung acara pada pagi hari ini. Nah, setelah kita membahas dan sahabat Bawaslu menyimak bersama apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu Korbif, mungkin apabila masih ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh sahabat Bawaslu, dapat ditulis di kolom komentar di bawah atau melalui media sosial Bawaslu Kota Tegal. Potong bebek angsa bersama Pak Mamat, meskipun puasa harus tetap semangat. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.